guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kakak ketujuh, Fang Han ini sangat kuat. Lihat gunung ini, itu dijaga oleh alat Tao. Saya tidak tahu siapa dia, apakah dia memiliki Daoqi di tangannya. Seorang biksu wanita berkata kepada Wu Xi, Fang Han adalah karakter yang kuat, dan semua yang dia lakukan menghancurkan dunia. Jika tidak ada yang lain, dia dikatakan telah diwarisi dari Kaisar Huangquan, Jalan Iblis. Dengan Huangquantu, dua artefak Tao dari makhluk abadi dan iblis yang kuat, itu cukup untuk membuat banyak orang memperhatikan. Sekarang dia datang ke gerbang bintang kita, dan berangkat untuk mendukung bayi Nebula, ucap seorang di antara murid-murid sejati yang berharap untuk menjadi kepala sekolah, merasakan ancaman yang kuat, sehingga mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Gerbang bintang adalah salah satu dari 10 sekolah keabadian. Ada lebih banyak murid sejati daripada gerbang Yuhua, dan di antara mereka ada generasi yang tak terduga. Tentu saja, Hua Tiandu Yuhuamen, Meng Shaobai, Fang Qingsu, dan Fang Han, keempat orang ini juga mempesona. Mereka telah mendukung kekuatan Yuhuamen dan mengejar ketinggalannya dari Tai. Saudariku, alat Tao ini disebut langit darah pedang iblis. Ini adalah permata yang sangat kuat di antara klan iblis surgawi. Belakangan, Fang Han memberikan kontribusi besar dan dibantu oleh sesepuh dari sekte Yuhua untuk membantunya menyempurnakannya menjadi Tao tingkat rendah. Kata Wu Zixu adalah murid jenius dengan umur 100 tahun. Raksasa kecil yang kuat di Jindan. Ia sama terkenalnya dengan banyak praktisi Jin dan Tai. Dan biksu wanita ini adalah master bintang peringkat 6, yang disebut Hua Mei. Dia juga merupakan karakter yang kuat di dunia monastik yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Adapun biksu lainnya, mereka bahkan lebih menakutkan. Salah satu penganut Tao Parubaya duduk di atas awan putih berbentuk teratai. Ada banyak teratai putih di atas kepalanya. Lampu emas membentuk kanopi yang mengelilinginya dan membuatnya pergi seolah-olah generasi yang mulia abadi. Orang ini adalah alam misterius dengan kekuatan supernatural 10 kali lipat, memberontak melawan langit dan mengubah nasib, dan juga raksasa abadi dengan harapan akan menembus dunia rahasia umur panjang. Dia adalah master bintang nomor 1, kakak Xing Mixie. Meskipun tidak sebagus Hua Tiandu dalam daftar siaga umur panjang, ia menempati peringkat 10 besar. Dia adalah pria yang menjalankan surga, memiliki mana yang dalam, dan seperti jurang maut, tetapi Fang Han baru-baru ini terlalu terkenal, dan bahkan murid inti emas Tai Yi berani dibunuhnya. Dia mau tidak mau ingin keluar untuk melihat siapa itu Fang Han. Bahkan Kaisar Agung dari Sekte Iblis tidak berani membunuh murid inti emas Tai Yi. Mengapa dia berani? Terakhir kali karena Komandan Iblis, murid inti emas Tai Yi pergi ke Sekte Iblis Xiantian, dan Sekte Iblis Kaisar Besar Xiantian juga diusir. Tidak berani membunuh. Latar belakang Fang Han ini agak terlalu besar. Ketika begitu banyak dari kita berkumpul, dia bahkan tidak punya jawaban, hanya diam di dalam. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah generasi Kaisar Iblis? Raksasa abadi. Aku akan melihatnya lebih dekat. Apakah dia sangat kuat? Sampai sejauh mana? Kumpulkan darahnya dan beritahu dia bahwa dia bukan orang terkuat di dunia. Pada saat ini, seseorang berbicara. Orang ini tampaknya berusia antara 30 tahun dan memiliki tubuh yang sempurna. Dia memegang pengocok di tangannya. Ada ribuan benang perak di pengocoknya, dan tidak tahu terbuat dari apa. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Roh instrumen yang kuat berfluktuasi, sebenarnya itu adalah instrumen Dao. Bahkan banyak raksasa inti emas kecil dari Sekte Tai Yi tidak memiliki alat Dao. Komandan Iblis, Kaisar Hantu, dan Raja Heiyu tidak memiliki alat Dao. Dia sebenarnya bisa memilikinya. Ini adalah saudara ketiga, Yu Tianhua. Pengocok di tangannya disebut Gu Yunfu, yang merupakan harta kuno dan alat Tao yang ditinggalkan oleh para biksu kuno. Ini sangat kuat.
Meskipun ini juga merupakan perangkat Tao kelas rendah, itu cukup kuat. Saat dia berbicara, dia menjentikkan Gu Yunfu di tangannya. Tiba-tiba, ribuan partikel perak meletus dari debu, tepat di atas awan darah di bawah, dan ketika mengenai awan darah, mereka segera meledak, berderak, dan sangat kuat. Itu bersenandung. Ini adalah guntur ilahi yang dilahirkan bersama Gu Yunfu Chen. Mencari kematian, kata Raja Malam Darah yang awalnya menjaga gunung. Ketika dia melihat begitu banyak tuan datang, salah satu dari mereka tiba-tiba menyerangnya, dan banyak dewa guntur membomnya. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya bergemuruh, tubuhnya bergetar dengan kecepatan tinggi, dan semua awan darah menghilang dari udara tipis. Detik berikutnya, cahaya berdarah seperti pedang ajaib yang menembus udara, muncul di dahi Yu Tianhua. Tidak baik, kata Yu Tianhua terkejut. Dia tidak menyangka pisau ajaib ini begitu kuat sehingga bisa menebasnya seketika, secepat kilatan petir. Faktanya, sejak Fang Han memupuk kekuatan gaib iblis besar 5 kaisar, nafas Bai Dijin Huangzuang selalu memelihara pisau ajaib ini, dan pada saat yang sama darah Fang Han juga memupuknya. Jika 1000 tahun lagi berlalu, pisau ajaib The Blood Sky pasti bisa melangkah lebih jauh, berubah menjadi senjata Tao kelas menengah, memiliki kekuatan yang sama dengan pedang ilahi Panwu. Bahkan sekarang, setelah memiliki vitalitas Bai Dijin Huangzan, kekuatan pedang sihir langit darah telah meningkat pesat. Di tengah kemarahan, melakukan tebasan kaisar emas jauh lebih cepat daripada membunuh Dava secara instan. Ki pelindung di tubuh Yu Tianhua terus meledak, tiba-tiba tidak mampu menahan amarah Raja Malam Darah. Begitu dia menghunus kepalanya, cahaya bintang muncul di dahi Tianhua, dan itu benar-benar memadat menjadi sosok seperti bayi, melawan Raja Malam Berdarah. Lalu dia menjentikkan pengocok. Tiba-tiba, Gu Yunfu segera menjerat tubuh cakrawala darah pedang ajaib. Pisau ajaib langit darah terjerat, dan itu tidak bisa bergerak. Lagi pula, dia adalah alat Tao yang baru dipromosikan, dan tidak memiliki misteri Gu Yunfu. Biksu kuno yang memurnikan Gu Yunfu lebih kuat daripada para tetua dari Tianxing. Senjata ajaib, kamu berani menyerangku, kata Yu Tianhua. Awalnya, Yu Tianhua hanya ingin menekan pisau ajaib dan langit darah, dan melucuti senjata Fang Han, sehingga dia tidak akan secara terang-terangan mendukung Nebula lagi. Jangan mengganggu urusan internal gerbang bintang, tetapi sekarang pisau ajaib itu hampir mengancam nyawanya. Dia menjadi marah dan memutuskan untuk melukai roh pisau ajaib ini dengan serius. Meskipun Fang Han membunuh Kaisar Hantu, dia tidak takut karena dia memiliki alat Dao. Apa konsep Dao Qi? Itu sangat kuat dan memiliki senjata ajaib tiada taraf yang dapat tumbuh seiring dengan meningkatnya kekuatan seseorang. Hukum Dewa Bintang. Di tengah raungannya, bayi cahaya bintang di tengah alisnya melejit. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pria perkasa yang berbaju zirah. Dengan tangan terentang, dia adalah tangan cahaya bintang. Saat dia menghembuskan napas, dia adalah guntur dewa cahaya bintang. Yu Tianhua adalah puncak dari kekuatan magis 9 kali lipat dari langit dan bumi. Dia telah mengolah kekuatan fisik langit dan bumi selama bertahun-tahun, dan dia akan mengubah nasibnya dengan kekuatan magis 10 kali lipat dalam setengah langkah. Ini hampir merupakan kerugian, bagaimana dia bisa menahannya. Master Sekteku sedang mundur, Gu Yunzi Yu Tianhua, jangan marah. Kamu tidak boleh menekan pedang langit berdarah ini. Pada saat ini, udara hitam yang mengejutkan mengalir ke langit, memperlihatkan sekelompok bayangan iblis. Itu adalah jiwa gelap Hei Yuang. Dia diperintahkan untuk menjaga retret Fang Han, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Kamu jiwa gelap, kamu adalah Black Yu King. Setan yang berani bercampur dengan gerbang bintangku, kata Yu Tianhua. Hei Yuang adalah sekte iblis Huang Quan, iblis tua yang terkenal di kuil Yuluo. Penampilan ini segera menyebabkan kemarahan banyak murid sejati Kung Xingmen. Jika dia dicampur ke dalam gerbang bintang, tidak tahu berapa banyak murid yang akan terbunuh. Tiba-tiba,
saudara ketujuh Wu Zixu, saudara perempuan keenam Si Mei, dan saudara laki-laki kelima dan keempat menembak pada saat yang sama. 4 inti emas terbang keluar, dan hanya dalam satu tembakan, mereka memukul mundur jiwa Raja Heiyu dengan ganas. Kali ini Kung Xingmen datang mengunjungi Fang Han, total 7 master, 2 diantaranya menjadi inti emas, dan 2 diantaranya selamat dari badai. Di antara mereka, 3 master, kakak laki-laki Xing Miexi, kakak kedua laki-laki Zhang Wei, kakak laki-laki ketiga Yu Tianhua, 1 adalah master dengan 10 tingkat kekuatan supernatural, dan 2 lainnya adalah master yang kuat dengan 9 tingkat kekuatan supernatural. Yang lebih kuat adalah kakak laki-laki ketiga itu yang memiliki Dao Qi di tubuhnya. Namun, ada 4 artefak Tao dari murid sejati Kung Xingmen, dan Bayi Nebula memiliki salah satunya, sedangkan murid sejati Yu Huamen yang sebenarnya memiliki 5 artefak. Hua Tiandu memiliki 2 bagian, Fang Han 2 bagian, dan Fang Qingsu 1 bagian. Kekuatannya lebih kuat dari gerbang bintang. Inti emas dari keempat master ini sangat menekan. Pantas saja Sekte Bintang dikenal dengan mana yang sangat besar. Kata Heiyu Wang menangis diam-diam. Meskipun dia kuat, dia menghadapi penindasan dari 4 tuan, terutama 2 inti emas. Sulit untuk melakukan apapun untuk selamat dari bencana. Tentu saja, dia sama sekali tidak takut padanya. Sebenarnya kekuatan magis dari gerbang bintang dikenal karena mana mereka yang luas, dan mereka selalu berhubungan dengan bintang-bintang, merangsang fenomena langit dengan kekuatan menghancurkan kejahatan, dan menimbulkan ancaman besar bagi jalan iblis. Tanpa diduga, iblis Heiyu Wang telah bercampur dengan Sekte Bintangku, jadi aku akan menangkapnya untuk menghindari masalah. Tiba-tiba, kakak kedua Zhang Wei menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Dia mengeluarkan senjata ajaib. Ketika keluar, itu adalah sebuah lingkaran, dengan cahaya keemasan bersinar, dan tidak tahu berapa banyak lapisan jimat, berapa banyak lapisan asap dan awan, di lingkaran emas, ada kekuatan spiritual yang kuat mengalir. Itu adalah sebenarnya juga artefak Tao. Lingkaran berlian harapan. Ini adalah perangkat Tao tingkat rendah. Kakak kedua laki-laki Zhang Wei ini, mengetahui bahwa Raja Heiyu tidak mudah menyerang dengan ganas, dan segera menawarkan pembunuhan. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya yang besar berulang kali, dan beberapa cahaya bintang muncul di langit, membentuk pedang terbang. Ada 9.999. Itu adalah susunan pedang cahaya mengambang bintang yang dibuat dari kekuatan mengumpulkan bintang. Tidak baik. Saat melihat itu, Raja Heiyu, dia tahu bahwa dia bertarung sendirian. Dia khawatir dia bukan lawan dari 2 senior ini. Tentu saja, meskipun kedua senior ini memiliki alat Dao, mereka tidak dapat melukainya. Tapi sekarang dia sedang dikepung, situasinya sangat sulit. Apalagi ini di dalam gerbang bintang-bintang. Jika dia melakukan keterampilan sihir dan terbang ke segala arah, dia mungkin saja dapat membuat banyak jebakan pengetahuan dan mematikan lawan. Dalam sekejap, dia berada dalam dilema. Lingkaran berlian Ruyi tiba-tiba jatuh, dan itu benar-benar melingkari jiwanya yang gelap. Tidak peduli bagaimana itu berubah, itu terikat erat dan tidak bisa keluar darinya.